Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi Bu, waalaikumsalam. Oke, gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang nggak masuk? Masuk. Oke, masuk semua ya. Oke, kalian udah tahu belum hari ini akan belajar apa? Apa tuh Bu kira-kira? Oke, hari ini kita akan belajar tentang GLBB. Ada yang tahu apa itu GLBB? Saya Bu. Oke, boleh Yuli? GLBB itu gerak benda dan dengan percepatan konstan Bu. Iya, betul Yuli. Ada lagi yang mau melengkapi? Saya Ibu. Iya, boleh Manda. Menurut saya GLBB itu adalah gerak benda di mana kecepatannya itu berubah secara teratur karena percepatan yang konstan. Contohnya itu saat mobil direm hingga berhenti Bu. Lalu bola itu jatuh bebas karena gravitasi. Iya. Betul sekali Manda, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, apakah kita perlu nih untuk mempelajari GLBB? Ada yang bisa jawab? Perlu Bu, supaya kita bisa memahami gerakan benda di sekitar kita ya Bu. Iya betul, dengan memahami GLBB kita bisa menghitung kecepatan, percepatan, dan jarak dalam berbagai situasi. Bu, kalau misalkan bergerak dengan percepatan negatif, berarti kecepatannya berkurang ya? Iya betul sekali Fatima, ini pertanyaannya cukup bagus. Ketika benda mengalami kecepatan negatif, itu kecepatannya akan berkurang alias melakukannya adanya perlambatan. Nah, kenapa ada perlambatan? Misalnya sepeda kamu direm nih, nah itu kecepatannya akan berkurang secara teratur. Iya boleh Alivia. Ibu, lalu kalau percepatannya 0, apakah masih bisa disebut sebagai GLBB? Nah, ini juga pertanyaannya cukup bagus. Kalau percepatan 0, itu biasa kita menyebutnya dengan GLB, di mana itu materi minggu lalu ya tentang GLB, gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya akan tetap sama. Iya, boleh Aliza. Bu, gimana kita tahu sih kapan harus menggunakan rumus-rumus GLBB-nya itu? Nah, itu tergantung informasi yang kamu punya, atau biasa tergantung soal-soal yang bakal kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus yang ada di GLBB. Oke, di GLBB kita punya 3 rumus. Yang pertama itu ada rumus percepatan dan waktu. Yang kedua ada rumus jarak dari kecepatan awal dan waktu. Dan yang ketiga itu ada rumus dari kecepatan akhir dan jarak. Untuk yang pertama itu ada percepatan dan waktu. Rumusnya itu V sama dengan V0 plus A kali T. Di mana V adalah volume, V0 sama dengan kecepatan, A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Lalu di rumus kedua itu ada rumus jarak dari kecepatan awal dan waktu. Dengan rumus S sama dengan V0 kali T plus 1/2 dikali A kali T pangkat 2. Yang ketiga ada kecepatan akhir dan jarak, di mana rumusnya adalah V2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2A dikali S, di mana V2 sama dengan kecepatan awal pangkat 2 ditambah 2 kali percepatan dikali jarak. Nah, tadi Ibu udah ngasih tahu tentang rumus dari GLBB. Selanjutnya, Ibu untuk pemahaman selanjutnya kita akan membuat kelompok untuk menghitung jarak-jarak dari GLBB. Oke anak-anak, Ibu akan membagikan kelompok sebanyak 3 kelompok ya. Untuk pembagian kelompoknya, yang pertama ada Yuli dengan Haliza, yang kedua ada Fatimah dengan Manda, dan yang ketiga ada Maisan dengan Alivia. Oke, untuk soal-soal yang ada, Ibu sudah kirim by WA ya di grup. Coba dilihat dulu soalnya. Anak-anak, tugasnya sudah dilihat? Sudah Ibu. Oke, di tugas itu ada yang namanya kita harus mengamati gerak bola yang digelindingkan di lintasan miring. Yang perlu kita ukur apa? Ada ukur waktu, jarak, dan kecepatan bola. Yang pertama, kita disuruh untuk menghitung percepatan bola berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang kedua, ada apakah bola mengalami GLBB? Terus yang ketiga, apa hubungan antara percepatan dan jarak tempuh? Oke, di sini udah ada lintasan miring sama bolanya. Setiap kelompok masing-masing diberikan waktu 15 menit untuk mencoba ke depan untuk mencatat hasil laporannya. Boleh untuk itu dari kelompok 1 sampai 3 bergantian ya. Baik Ibu.
Oke, ini untuk jawaban dari 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Ini jawaban nomor satunya ya? Iya, Ibu. Oke, untuk jawaban nomor 1, oke udah. Untuk jawaban nomor 2 sama nomor 3-nya boleh ada perwakilan dari kelompok 2 mungkin, Manda? Oke, saya izin maju ya, Bu. Iya, boleh. Oke, jadi tadi kan kita sudah menjawab pertanyaan nomor 1 itu ya, ada 3 kelompok. Nah, saya dari kelompok 2 mendapatkan nilainya itu nomor 1 tadi 0,67. Nah, selanjutnya ini untuk pertanyaan yang kedua, tadi apakah bola mengalami GLBB? Jelaskan alasan berdasarkan data yang diperoleh. Nah, jadi dari kami selaku kelompok 2 itu mengatakan iya mengalami GLBB karena bola itu mengalami GLBB-nya pada setiap detik dan percepatan bolanya itu tetap. Kemudian dari hasil percobaan dari kelompok kita juga bisa melihat bahwa kecepatan bolanya itu meningkat secara teratur seiring dengan berjalannya waktu. Dan untuk pertanyaan yang ketiga tadi itu, apa hubungan antara percepatan dan jarak tempuh? Jelaskan secara teoritis dan bandingkan dengan hasil eksperimennya. Untuk secara teoritis, percepatan yang konstan itu menyebabkan jarak tempuh akan bertambah lebih banyak seiring waktu. Pada percobaan ini, hasil eksperimennya itu menunjukkan bahwa jarak tempuh bolanya itu bertambah dengan cepat, yang menunjukkan hubungan antara percepatan dan jaraknya. Oke, jadi dari pertanyaan yang kedua dan ketiga jawabannya seperti itu dari kelompok kami. Lalu untuk kesimpulannya, dari percobaan yang kita lakukan, itu bisa disimpulkan bahwa GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak benda yang memiliki percepatan yang konstan. Dalam percobaan ini, setiap kelompok kita itu berhasil mengamati bahwa kecepatan bolanya itu meningkat secara teratur, dan ini adalah sesuai gitu ya dengan rumus GLBB-nya. Kemudian hasil eksperimen yang kita dapatkan juga itu menunjukkan bahwa semakin lama bola bergerak, semakin besar jarak yang ditempuh, yang membuktikan adanya hubungan langsung antara percepatan dan jarak tempuhnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu selaku kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih untuk Manda. Boleh diberi tepuk tangan? Oke anak-anak, tadi Ibu udah lihat semua nih dari 3 kelompok. Semuanya udah bener ya. Untuk kelompok 2 juga udah cukup bagus banget nih. Oke, selanjutnya setelah tadi kita kerja kelompok, udah presentasi juga hasilnya. Selanjutnya Ibu mau evaluasi nih. Buat yang bisa jawab akan Ibu kasih nilai tambahan. Oke, Ibu mau tanya nih sama masing-masing kelompoknya. Apa perbedaan antara GLB dan GLBB? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, baik, Yuli dipersilahkan. Ya, jadi GLB itu adalah gerak benda dengan kecepatan tetap. Artinya tidak ada perubahan kecepatan dan percepatan yang mana bernilai 0. Nah, sedangkan GLBB adalah gerak benda dengan kecepatan yang tetap, yang menyebabkan perubahan kecepatan secara teratur dan bertahap. Oke, bagus Yuli. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan, di mana gerak benda memiliki percepatan konstan. Dalam percobaan yang telah kita lakukan tadi, kita membuktikan bahwa semakin lama benda bergerak, semakin besar jarak yang ditempuh seiring dengan perubahan kecepatannya. Percepatan yang konstan mengakibatkan peningkatan kecepatan secara teratur, dan hal ini dapat dihitung menggunakan rumus-rumus yang telah kita pelajari tadi. Dengan memahami GLBB ini, Ibu harap kita bisa memahami tentang gerak benda dalam kehidupan sehari-hari, baik itu jarak, kecepatan, dan percepatan dalam situasi yang nyata. Oke anak-anak, Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Pagi. Pagi.